والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب وعبد القيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami'ah Dia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali mukhtarul hadis melanjutkan bahasan ad-dartus sabi'u wal khamsun fi wujubi ta'atil wulatil umuri. Musyawarah. Oh iya. Ad-darsut tasi'u yang ke-59 fil musyawarati wan nasihati wal istikharati. Iya, sampai warwa Muslim. Berarti sekarang wal Bukhari. Sekarang coba kita ulangi sebentar. Qala Allah ta'ala wa syairuhum fil amr wa qala ta'ala wa'murhum syura bainahum wa Muslim an Tamimid Dari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Itu ad-dinu nasihatu kulna lima ya Rasulullah qala lillahi wa la kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, yang artinya ini hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah membersihkan, bukan sekedar nasihat, karena nasihat pun sama membersihkan segala hal dari noda dan dosa. Kulna liman ya Rasulullah, lalu kami berkata pada Rasulullah, liman ya Rasulullah, buat siapa itu ya Rasulullah? Ad-dinu nasihah. Qala lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammihim, yang artinya bahwa ad-dinun nasihah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillah wa li kitabihi, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wala kitabihi dan kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi dan rasul-rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin dan pemimpin-pemimpin orang Islam, wa amatihim dan secara umum di antara mereka. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa agama itu adalah bisa membersihkan, bukan membersihkan jasmani saja, termasuk rohani. Apalagi kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa kita terdiri dari 3 unsur, jasmani, rohani, dan otak. Nah, kalau kita ngambil apa kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, bahwa agama bisa membersihkan 3 dimensi tadi, 3 unsur tadi. Loh, kenapa? Dengan istilahnya agama sesuai dengan apa yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Kebersihan apa? Walaupun makna khusus
Penjelasan ini adalah maksud kebersihan di sini bukan semata-mata sekedar lingkungan ataupun jasmani kita. Lebih jauh Rasulullah mengingatkan kebersihan batin adalah separuh daripada iman. Sebab zaman sekarang apa sih yang nggak bersih? Apalagi pasukan oren tiap hari membersihkan got kali dan sebagainya, lingkungan dan lain sebagainya. Tiap hari Jumat ibu-ibu di kalangan kaum jentik membersihkan bak air, kan begitu luar biasanya. Begitu jadi kalangan OBA, kantor-kantor nggak ada sedikit pun yang kotor, baik suasana hujan maupun di suasana musim kemarau. Kaca-kaca bening kita bisa mengaca di kaca, luar biasa. Tapi batinnya gimana? Itu bersih secara zahir, tapi batinnya berapa banyak di antara mereka gedungnya luar biasa bening, licin, tidak ada kotoran, tapi batinnya yang kotor. Kenapa? Korupsi. Itu kan? Manipulasi, suap menyuap, bohong dan lain sebagainya. Ini batinnya, zahirnya bersih, lingkungannya hebat, tapi batinnya kotor. Sekarang kalau kita suruh milih, mendingan batin bersih atau zahir yang bersih? Dua-duanya, bukan milih namanya, borongan itu. Itu namanya borongan. Kalau memilih di antara dua, mendingan mana? Batin bersih daripada zahir. Mendingan kita kayak model apa? Manggis, luarnya hitam tapi dalamnya daripada buah gerenuk. Tahu gerenuk? Kelihatannya bagus, bulat, hijau, kayaknya manis, tapi dalamnya mengandung racun. Nah, tinggal pilih deh. Ini Bang Jenal mau jadi ya. Itu dalamnya putih luar biasa, manis walaupun zahirnya hitam. Ya, ini kembali kepada kita semua. Jadi kalau seandainya kita adinu nasihat, karena saya waktu ngaji dengan guru ini, yaitu memaknakan nasihat di situ adalah membersihkan. Ya, ini saya hatam tahun 2005. Sekarang udah berapa tahun? 16 tahun. Pantas kalau kitabnya tercecer begini. Saya takut kehilangan. Ini modal paling mahal nih kalau saya. Ya, kenapa dia tercecer ini? Masya Allah. Karena ini merupakan, ya katakanlah umpamanya tabarukan, ya, dengan guru menghatamkan kitab ini tahun 2005. Istri kedua. Kata mu'alim, kitab istri kedua. Istri pertama di rumah, istri kedua di hadapan saya ini. Ini kembali. Jadi kalau seandainya tadi katakan guru saya adinu ay nasihat bermakna membersihkan secara zahir maupun secara batin. Secara batin sudah jelas bahwa an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah separuh daripada iman. Waktu pun dalam kitab penjelasan lebih jauh Nihayatul Hadis itu bermakna adalah bukan bentuk zahir tapi batin. Insya Allah kalau batinnya bersih semua akan jadi bersih. Tapi kalau jasmaninya yang bersih, rohaninya yang kotor, semua jadi. Gak percaya? Buktikan sendiri. Ya, jangan orang lain, mungkin termasuk diri kita sendiri. Ya, kalau udah bersih batin kita, insya Allah semua lingkungan akan jadi bersih. Tapi kalau sudah umpamanya kotor dia punya batin, maka semua lingkungan yang ada dalam tubuh kita maupun dan lain seterusnya itu akan tercemar oleh kotornya kita punya batin. Itu na'udzubillah min dzalik. Otak juga sama, harus dibersihkan. Dengan agama, berapa banyak orang berpikir ngeres, berapa banyak orang tidak peduli terhadap orang lain. Yang ada itu hebatnya dia berbuat kezaliman. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau otaknya bersih, kembali tadi, karena semua orang bercermin bermuara dengan otak. Batin lahir bisa bergerak kalau otaknya. Nah, orang gila buktinya tiap hari nggak pernah mandi. Kalau dia otaknya jalan, kira-kira mau mandi nggak?
pasti mandi, tapi nggak jalan. Itu kan, ini contoh, ini satu. Nah, ketika Rasulullah ditanya buat siapa yang namanya adinu nasihat tadi, pertama adalah mengenal, yakni patuh kepada Allah. Kita harus rajin membaca kalam-kalam Allah sebagai alat dialog untuk Allah dan pendekatan diri kepada Allah. Karena untuk kondisi sekarang yang harus kita lakukan, nggak perlu kita berbuat kasar, tapi insya Allah dengan sering memasrakatkan baca Quran, niscaya kita akan dijaga oleh Allah. Karena kata Allah kan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, kami juga yang memelihara Al-Quran. Berarti kalau kita bisa memasrakatkan Al-Quran, bisa istilahnya menjaga istilahnya bacaan Al-Quran segala macam, otomatis Allah akan jaga. Ya, makanya kita sebagai umat Islam, yuk kita sama-sama cukup dengan membiasakan baca Quran. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Bukan saja pribadi saja, masyarakat, lingkungan, termasuk bangsa pun, kalau umat Islam mayoritas mau membaca Quran, niscaya Allah pun akan jaga segala-galanya. Nih, tolong ya, kembali lagi, yuk kita sama-sama biasakan baca Quran. Di samping mengenal Allah dengan kalam-kalam Allahnya, juga yang terkandung dalam Al-Quran, berbagai macam istilahnya jawaban sudah ada dalam tantangan. Ini Al-Quran. Jadi maksudnya adalah yaitu akan mengenal Allah. Itu namanya adilun nasiha. Jadi agama itu bisa membersihkan kalau manusia mengenal siapa? Allah, dan mau taat kepada Allah, niscaya dia akan bisa membersihkan lahir batin maupun pikiran, kata Imam Ghazali. Nah, ini kembali satu. Wali kitabihi, dan yaitu membaca kitabnya, yakni Al-Quran. Karena pedoman hidup bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mengandung berbagai macam berita-berita, baik alam yang nyata maupun alam gaib, sejarah kehidupan manusia dari Adam sampai hari kiamat. Terjadinya berbagai macam malapetaka, terjadinya berbagai macam musibah, Al-Quran sudah menjelaskan. Apa sih yang tidak ada Al-Quran? Coba kalau saya katakan bahwa kandungan Al-Quran 50 macam ilmu, kira-kira kayak apa? Sekarang yang sudah kita ketahui dalam Al-Quran berapa puluh ilmu, berapa macam ilmu. Kalau kandungan Al-Quran 50 macam ilmu. Nih, 2 aja, 3 aja kita kenal ilmu Al-Quran, kira-kira kayak apa? Subhanallah ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya umat Islam adinu nasiha ay wali kitabihi, mereka selalu membaca dan membaca kitabnya, yakni Al-Quran, niscaya bukan saja bisa membentuk ketenangan hati, jiwa kita akan tenang kalau selalu baca Quran ya. Makanya minimal sehari berapa ayat? 200 ayat minimal. Kita sehari berapa ayat? Berapa ayat sehari? Yasin aja cuman Jumat doang. Selain Jumat nggak pernah baca. Makanya ulama kita itu yang ada di warung Saban itu 10 ya, 10 surat. Nah, itu saya dulu dapat dari Al-Maghfurah Kiai Haji Hasim Adnan tuh. Dari beliau itu, ijazah beliau suruh ngamalin 10 surat: Yasin, Ad-Dukhan, Waqiah, Al-Muluk, Al-Kausar, Al-Kafirun, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah. 10 macam ini ada nggak 200 ayat? Lebih 200 ayat. Itu dijadikan sebuah wirid, bukan sekedar bacaan tapi wirid. Kalau wirid rutin kita baca. Kalau baca kan sewaktu-waktu. Tapi kalau wirid udah merupakan salah satu yang bisa menjadi darah daging dengan kita. Karena kalau kita nggak baca, otomatis merasa bukan dosa saja, kayaknya pesan guru, wasiat guru, ijazah guru nggak diapain. Itu saya dari semenjak tahun 85 sampai sekarang
Itu salah satu contoh. Wali kita bihi, wali rasulihi, dan juga mengenal para rasul-rasulnya, apalagi rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa begitu bahagianya ketika Tarim Habib Umar kemarin mengadakan acara menyambut datangnya Rabiul Awal 1440 kayak apa di Yaman. Ya, itu pun makanya saya nggak punya HP. Terkadang anak saya yang suka nyodorin, ini ayah lihat nih di Yaman, subhanallah, masya Allah, luar biasa, begitu meriahnya. Alhamdulillah. Indonesia oh belum ya belum, apa nggak ada atau nggak boleh ada. Masya Allah, luar biasa. Kita lihatnya betapa girangnya, walaupun itu negara jauh di negara Yaman, tapi mereka memperingati kelahiran baginda Nabi kita begitu antusiasnya, begitu ramai, luar biasa. Bahkan orang Indonesia pun masih ada yang pakai sarung di sana kemarin. Nah, berarti kan ciri-ciri Indonesia pakai apa? Pakai sarung ya. Saya bilang tuh orang Indonesia pasti itu. Kenapa? Pakai sarung. Iya, orang Yaman juga pakai sarung. Cuman mereka mayoritas pakai apa? Gamis ya, mayoritas mereka pakai gamis. Nah, ini contoh. Jadi itu kalau seandainya wali rasuli mengenal rasulnya, bukan sekadar mengenal, tapi bagaimana kita lebih jauh mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul seiring dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa saja yang datangkan kepada Rasulmu, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulmu, lakukan, dan apa yang dilarang olehnya tinggalkan. Itu kata Allah dalam Al-Quran firman-Nya. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya biografi Rasul saja, tentang sirah nabawiyah saja, tetapi lebih jauh kita mendalami bagaimana sunnah-sunnah Rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengingat kelahiran baginda Rasul. Makanya saya ketika masuk ke Museum Rasulullah di Madinah, di sana di pojok ada tempat lahirnya Nabi dalam gambar miniatur kota Madinah ya. Nah, saya lihat, saya sempat nangis. Nangisnya kenapa? Ya Allah, seorang Rasul yang mulia di hadapanmu, Habibullah, ya Allah, Rasulullah, kok begitu lahirnya dalam kondisi seperti ini. Itu saya nangis seketika melihat apa? Tempat kelahiran Rasulullah. Malah saya waktu ke Mekah itu masuk ke dalam Museum Mekah. Ini kalau tadi di Madinah ada Museum Rasulullah, ada Museum Asmaul Husna, tapi kalau di Mekah kurang lebih perjalanan ada kira-kira 4 kilo lah. Itu Museum Mekah. Di situ ada sumur Rasulullah. Di situ ada peninggalan-peninggalan Rasulullah. Nah, ini kembali pada kita tersentuh dengan lihat peninggalan Rasulullah kayak apa. Ya, ini contoh kita mengenal Rasul bukan dari segi biografinya saja, tapi tapaktilas beliau yang walaupun kita terkadang nggak habis pikir, kok tega banget tuh Mekah membumi hanguskan tapaktilas Nabi seperti tempat kelahirannya. Itu kan udah apa? Nggak ada. Diganti dengan apa? Perpustakaan. Kalau yang mereka yang nggak kenal sejarah, padahal disitulah Rasulullah lahir. Tapi sekarang apa? Diganti dengan perpustakaan, seakan-akan menghilangkan jejak dan menghilangkan tentang sejarah. Disinilah saudara tempat lahirnya Nabi sebetulnya, tapi dirubah jadi perpustakaan orang tidak paham. Ya, Jabal Qubais juga tempat Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing atau dam ataupun korban segala macam, itu pun nggak jauh dari Masjidil Haram, sudah di bumi hanguskan. Kecuali yang tahu sejarah, ya. Nah, ini sangat kita sayangkan. Makanya peninggalan Rasulullah yang lain pun itu diboyong ke negara Turki. Ya. Coba kalau kita seandainya itu masih di Mekah, di Madinah, peninggalan Rasulullah, bait jubahnya, pedangnya, rambutnya dan sebagainya, mungkin kita nggak perlu kemana?
ke Turki lagi. Cukup hanya sampai umroh atau haji bisa melihat museum-museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang sekali, 1000 sayang, semua tidak ada, hanya tinggal sejarah saja. Ya, nah ini kembali, ini mengenal wali rasuli adalah agama adinun nasiha di dalam membersihkan diri untuk mengenal Rasul. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walai a'immatil muslimin, juga membersihkan diri dengan agama, mengenal para pemimpin-pemimpin, ulama-ulama Islam dari semenjak para sahabat tabi'in sampai kini, ulama mutakhirin, mungkin sampai hari kiamat. Kita jangan jauh dengan ulama, harus rapat dengan ulama, jangan renggang dengan ulama. Sebab kunci agama yang bisa menjelaskan kepada kita siapa? Ulama bukan? Laulal ulama saron nasi kal bahaim. Ini kalau dunia udah nggak ada ulama, manusia persis kayak binatang. Siapa yang jago, dia yang menang. Siapa yang banyak duit, dia yang gitu kan. Kalau nggak ada ulama, di masa Covid aja berapa ratus ulama yang meninggal. Masa Covid aja ya, Masya Allah. Coba ya, kepada siapa kita harus mengadu? Dengan siapa kita harus curhat kalau ulama sudah tidak? Dengan siapa kita belajar? Semua apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang bisa mengajarkan kepada kita adalah para ulama. Makanya tinggal sejauh mana kita ingin dekat dengan ulama, rapat dengan ulama, jangan jauh dari ulama. Tolong ya, termasuk kategori Masjid Sa'ban dengan guru-guru yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman, itu jangan sampai nggak mau ngaji dengan mereka, karena mereka punya wawasan dan ilmu yang begitu, bukan nasional saja, mungkin internasional. Perlu rapat dengan mereka, jangan renggang dengan mereka. Itu mengenal wal a'immatil muslimin. Khos amahnya adalah mengenal tentang masalah perjuangan para ulama tempo dulu sampai sekarang. Wabil khusus di Indonesia, khusus bil khusus para wali songo. Itu kan, sebab dulu penyebaran agama di Indonesia, jangankan Indonesia, seluruh dunia kalau saya lihat itu adalah nggak jauh dari negara Yaman. Ya, yang pernah saya kunjungi di Kuala Lumpur, Malaysia, termasuk Singapura, India, segala, pokoknya seluruh belahan di dunia ini kebanyakan adalah menyiarkan agama dari mana? Dari Yaman. Makanya terkenal dengan 1 juta wali. Ya, coba kalau bapak-bapak ke Yaman, saya yakin nggak bakalan mau pulang lagi ke Indonesia. Kalau ingin masuk surga ya, kalau ingin masuk surga. Karena di Yaman nggak ada satu pekerjaan yang tidak diisi dengan taklim dan pengajian. Dari semenjak subuh, habis zuhur, habis asar, habis pagi, terus menerus. Apalagi yang di bawah komando oleh Habib Umar Hafiz, kayak apa beliau. Yang hebatnya lagi nih, kalau habis sholat nih, ini selaman 300 orang semua selaman 300, 500 orang semua 500, persis kayak ular melingkar. Saking banyaknya itu merupakan satu kewajiban buat mereka. Makanya saya sendiri nggak mau pulang dari Yaman sebetulnya. Kalau nggak ingat istri sama anak, mendingan apa? Saya ketemu dengan orang Malaysia, Singapura, ngobrol. Itu tadinya awalnya dia sendirian, nggak ngerti bahasa Arab. Setelah dia belajar, ternyata setelah dia paham agama, langsung istri anak dibawa ke Yaman. Saya nggak mau lagi ke Singapura, nggak mau ke Malaysia. Kenapa? Udah merasa betapa indahnya hidup di Yaman, lahir maupun batin. Karena pekerjaan mereka apa? Ibadah. Zikirnya mereka kuat. Kalau jam 4 sudah mulai mereka membaca berbagai macam wirid, itu sampai jam 6 dilanjutkan. Kira-kira kayak apa? Kita dengerin ngaji aja 1 jam udah apa? 1 jam udah apa? Udah nggak tahan. Apalagi dengarnya sambil nyender, udah nggak tahan lagi, mendingan tidur.
Itu kan umpamanya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Makanya waktu saya ke Selat Melaka ketika jarah ke gurunya Syekh Wali Syekh Bonang ya, gurunya kan Nur Arifin di sana, dimakamkan di Selat Melaka di tengah laut itu banyak orang-orang India pada renang. Timbul pertanyaan, kok orang India kok banyak di sini? Nah, ternyata setelah saya pelajari, oh pantas Nur Arifin sebelum datang ke Malaysia rupanya singgah di mana? Di India, berbekas dengan orang India, mengenal tentang sejarah Islam masuk ke India, rupanya beliau sebagai penyiarnya. Coba, ini kembali pada kita semua. Kalau kita ingin membaca grafik dunia, itu nggak ada satupun yang menyebarkan agama ke berbagai macam negara kecuali orang ini khususnya ya. Ini kembali, ini khusus ya. Makanya kembali tadi kepada jamaah, kalau punya duit mendingan ke Yaman aja deh. Kalau punya duit ke Yaman ya, insya Allah kita akan bisa bagaimana istilahnya zarah ke Nabi Imran yang panjangnya 30 meter. Ini ditutup pakai kain hijau 30 meter, kira-kira dari sini sampai mana? Kalau itu ada makam di Indonesia, saya yakin 24 jam orang pasti zarah. Tapi di sana sayang, kurang apa? Kurang antusias seperti Islam di Indonesia senang zarah. Ya, ini kalau kita bandingkan, karena berbagai macam negara saya kunjungi, itu tempat ziarah termasuk pengarang burda. Padahal di Indonesia burda kayak apa? Di Masjid Syaban burda dibaca. Itu waktu saya ziarah ke makam sebagai penulis burda ya, Imam Bushairi ya. Itu ketika ziarah ini pun saya nggak bisa turun. Kenapa? Karena tour guide-nya melarang untuk berdoa di makam para. Masya Allah. Di mobil doang, berhenti mobil. Saudara-saudara, bapak-bapak, inilah pengarang burda Al-Bushairi. Ya Allah Rabbi, paling kita cuman bisa baca Fatihah, cuman pribadi doang berdoa. Kenapa? Ya kembali tadi, itu padahal makam seorang ulama besar yang di dunia mungkin sering kita baca, termasuk di Sa'ban. Ya, nah ini kenapa disebut burda? Burda artinya apa? Selendang, itu burda. Karena Bushairi ketika beliau mengarang baru separuh daripada syair burda tersebut sakit stroke. Kemudian kedatangan Rasulullah dikasih burda. Setelah kata Rasulullah selimutkan tuh burda, diselimutkan langsung normal kembali, melanjutkan karangan burda sampai selesai. Coba kalau di Indonesia sakit tuh 24 jam penuh orang ziarah kalau di Indonesia. Tapi sayang di Mesir adanya. Nah, bapak-bapak kalau penasaran datang ke Mesir. Kalau penasaran ya, ini contoh, Masya Allah. Kita di para wali-wali Songo aja 24 jam nggak apa. Apalagi di bulan Maulid. Seluruh penjarahan Indonesia jangan coba-coba kita ingin ziarah. Kenapa? Kalau nggak padat. Baik di Banten apalagi di Cirebon dan seluruh para wali Songo, kalau bulan Maulid ini, subhanallah, kayak apa? Membeludak tempat ziarah. Ya, ini contoh, ini mengenal wa amatihim, khususnya di kalangan mereka adalah sebagai penyiar agama untuk membersihkan diri kita mengenal para wali sebagai penyiar agama khususnya di Indonesia. Inilah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, warawahul Shaykhan an Jarir Abajalli qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamis shalah wa itauz zakah wa nusi likulli muslimin. Ini riwayat Imam Syaikhan, artinya Bukhari dan Muslim, dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu an, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kata Jarir Al-Bajali, qala, dia berkata, bayatu Rasulullah,
aku berbaiat dengan Rasulullah. Apa berbaiat? Sumpah setia, ya, membela lahir batin dunia akhirat seakan-akan siap untuk menjadi front depan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa baiatnya? Yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, wan nusi likulli muslim, memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Ini Rasulullah. Beliau berbaiat dengan Rasulullah, sumpah persia dengan Rasulullah, siap untuk mendirikan salat, siap menunaikan zakat, siap untuk wan nusil likulli muslimin, memberikan nasihat-nasihat terhadap sesama muslim. Makanya kita kalau nasihatin oleh orang saudara kita muslim, jangan ngambek, jangan marah. Jangan apa? Jangan merasa diapain. Karena ada tujuan memberikan nasihat supaya kita sadar, supaya kita mengenal agama, supaya kita rajin ibadah, mengenal tata cara sholat dan sebagainya. Itu nasihat kan mengandung hal yang dampak positif dan buat kita ambil hikmah apa yang dinasihatkan orang lain. Bahkan termasuk dijamin oleh Allah, tidak 4 macam manusia yang tidak akan hidup rugi, kata Allah. Nih, nggak akan rugi, dijamin. Kalau Allah sudah menjamin, kira-kira gimana? Siapa yang bisa menjamin kita? Sebagai contoh umpamanya nih, ada seorang anak muda ketika mengendarai kudanya oleng, kudanya binal, lari sampai ke istana raja. Begitu sampai di istana raja, ada putri mahkota yang sedang bermain, tiba-tiba ketabrak kuda anak muda tersebut sampai meninggal. Masyarakat di kalangan para pengawal istana heboh, bahkan tersebar kemana-mana, ada anak muda membunuh putri mahkota. Menurut hukum dalam istilahnya agama, kira-kira anak muda harus diapain? Hukum mati kan? Tapi apa yang terjadi? Serta diperlakukan untuk sidang, langsung raja yang memimpin sedang. Hei jaksa hakim, ini urusan saya. Kita boleh hadir bersama-sama dengan rakyat menyaksikan apa yang saya akan hukum terhadap anak muda ini. Ternyata raja yang begitu baik hati, bersumber dengan hadis, ketika ditanya satu pertanyaan, hai anak muda, apakah anda tadi salat subuh? Jawaban anak muda, betul tuan. Kalau begitu anda bebas dari hukuman mati. Padahal gara-gara sholat. Itu namanya kan jaminan. Loh, di kalangan hakim jaksa mereka nggak ngerti, tuan ini nggak adil. Kenapa kok udah jelas-jelas ini anak membunuh putri mahkota kok bebas daripada jeratan hukuman mati? Apa kata sang raja? Saudara-saudara, seingat pada hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang salat subuh zimatullah, dia adalah di bawah jaminan Allah. Kalau seandainya saya bunuh nih, berarti saya melanggar hadis Rasulullah. Tuh sampai segitunya, coba bayangin. Ini kalau raja yang sering saya bilang sama teman-teman nih, kalau polisi meriksa jangan pakai SIM, jangan apa? Vaksin. Tanya sholat subuh nggak tadi? Sholat subuh jalan. Berarti orang benar nih. Iya kan? Kalau kita mengambil kias dengan apa? Seorang raja yang bijak hukuman, si anak muda nggak jadi dihukum gara-gara sholat subuh, karena berdasarkan hadis siapa orang yang sholat subuh jimatullah, dijamin oleh Allah. Saya nggak mau. Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Saya nggak mau melanggar aturan yang Rasulullah sabdakan bahwa orang yang sholat subuh di bawah jaminan Allah. Kalau jaminan Allah kan Masya Allah, lahir batin dunia akhirat. Makanya saya nggak berani untuk melanggar apa sabda Rasulullah. Makanya saya bebaskan. Baru mereka kenal agama, baru mereka tahu bahwa seorang raja yang begitu kenal agama dan konsekuen dengan agama, hukuman bukan berarti hukuman yang Allah tetapkan, tapi mengingat disabdakan Nabi kita Muhammad. Tuh makanya biasakan sholat subuh, karena orang sholat subuh di bawah jaminan Allah. Rezekinya kayak apanya kayak udah yakin lah kalau kita percaya dengan hadis Rasulullah.
Siapa sih mereka yang dijamin oleh Allah tidak akan rugi selamanya? Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, lafi ini lamnya lam litaki, pasti benar-benar Allah bersumpah dengan waktu tersebut bahwa sungguh manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilu solihati, orang beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqi. Yang keempat, watawasau bis sabr. Mereka yang mau nasihat menasihati dalam kebenaran, itu dijamin gak bakalan rugi. Yang keempat, mereka nasihat menasihati dalam hidup kesabaran, itu dijamin oleh Allah gak bakalan rugi. Termasuk hadis tadi, ya. Makanya kalau kita tidak ingin rugi, sesuai dengan Rasulullah tadi sabdakan, wan nusilikuli muslim, kita harus memberikan setiap nasihat terhadap orang saudara-saudara kita. Makanya Allah menjanjikan dalam Al-Quran 4 macam manusia dijamin gak bakalan rugi. Pertama, orang beriman. Kedua, orang beramal soleh. Ketiga, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu dalam surat. Makanya sampai guru kita ngasih ijazah kan, amalan surat wal asri. Siapa? Mu'alim Kiai Soleh Rohmani yang ngajar tiap hari Selasa 2 minggu sekali. Itu kan pernah mengijazahkan surat apa? Wal asri. Tinggal amalin aja dah. Ya, kenapa? Karena di situ mengandung istilahnya paham yang cukup luar biasa. Ya, kenapa cukup luar biasa? Seandainya Quran turun dengan surat turun ini aja dia cukup sebetulnya. Kenapa? Karena manusia dijanjikan oleh Allah nggak bakalan rugi hidup selama masih melakukan apa? 4 macam tadi. Makanya seiring dengan Rasulullah tadi, wan nusilikuli muslim, kita harus bisa memberikan nasihat kepada orang Islam. Apalagi zaman now ya, zaman milenium. Masya Allah. Break dulu. Break apa lanjut? Mau break apa lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang break aneh aja sendiri. Ini baiat sejarah berawal dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Namun setelah dibaiat beliau tentunya tidak perlu lagi berbaiat dengan guru apapun gurunya, siapapun gurunya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah mereka melakukan baiat di mana umat Islam masih sedikit, masih jarang. Nah, mereka melakukan baiat dengan Rasulullah, artinya sumpah setia membela Rasulullah, kan gitu. Siap berada di front depan Rasulullah. Itu namanya tujuan baiat. Nah, sekarang mengapain baiat? Walaupun ada di antara aliran, Anda belum masuk Islam kalau belum baiat dengan guru. Gurunya gimana? Ini kan. Sebab kalau ada guru ngajak baiat, maaf aja deh, ujung-ujungnya nggak beres. Kalau ngajak baiat, terus serang aja. Coba silahkan Anda baca tentang masalah buku mengenal aliran-aliran sesat di Indonesia. Baca tuh buku. Ya, bagaimana mereka yang melakukan baiat terhadap muridnya ternyata menyalahgunakan agama. Banyaklah kalau saya bahas ini tentang masalah mengenal aliran sesat di Indonesia. Salah satu di antaranya tadi mereka melakukan baiat. Kalau Anda nggak baiat dengan guru belum sah Islamnya. Masya Allah, luar biasa. Nggak tahu ujungnya zakat harus sama dia, nggak boleh sama orang lain. Gurunya kaya, gurunya gemuk, muridnya pada kurus karena makanin zakat.
Udah gitu hebatnya apa? Anda nggak boleh berpikir kemana uang zakat, nanti Anda kewalat sama guru. Kan luar biasa itu. Itu kan, ini contoh. Jadi makanya kalau nggak percaya, baca tuh buku mengenal tentang aliran-aliran sesat di Indonesia. Karena saya udah baca semua aliran-aliran yang ada di Indonesia. Ini salah satu contoh, makanya nggak perlu berbaiat. Ada datang keluarga ke rumah, salah satu di antaranya dia dibaiat oleh gurunya apa? Boleh melawan terhadap orang tua, ya, kalau nggak satu pemahaman dengan dia. Boleh mencuri, itu kan, bahkan terhadap ibunya najis dia bilang. Jangankan bajunya, nyenggol ibunya saja najis. Coba kira-kira ini padahal katanya baiat. Sebelum masuk aliran ini di baiat sumpah setia dengan guru. Benar sumpah setia, kata gurunya melawan guru boleh, mencuri boleh, najis dengan orang lain yang bukan satu. Coba kira-kira kayak apa? Ini saya menemukan karena diajak dialog dengan mahasiswa maupun dengan keluarga yang sudah dibaiat, ternyata ajarannya jauh menyimpang dari rel yang sebenarnya. Ini naudzubillah min. Inilah saya kira waktu isyraq telah tiba. Tentunya harapan kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa kembali pada Sabtu yang akan datang dalam kajian lain, dan mudah-mudahan apa kita dengar jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur. Ada kita pakai